mengelola keuangan dengan prinsip Alkitab. Oke. Nah, kingdom finance adalah prinsip-prinsip kerajaan Allah yang Tuhan ajarkan agar kita menerima seutuhnya berkat-berkat Tuhan. Karena pada dasarnya Bapa di sorga itu, dia ingin memberkati kita seperti Bapa yang memberkati anaknya. Kita ingat doa Bapa kami berbicara, terjadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itulah kerinduan Bapa kita. Dia ingin bahwa kita yang masih ada di bumi ini terjadi seperti hidup di sorga. Itu yang Bapa kita inginkan. Nah, bukan hanya menerima berkatnya saja, tetapi Ia ingin kita juga menjadi berkat untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Ya, sehingga banyak orang merasakan kasih Tuhan lewat perbuatan kita, lewat teladan kita, lewat apapun yang kita lakukan, dan melalui kehidupan kita nama Bapa dipermuliakan. Dan menjadikan orang tersebut mengenal dan semakin mendekat kepada Bapa. Justru jangan sebaliknya, orang kenal kita membuat orang tersebut menjauh dari Tuhan. Karena kita mungkin menjadi batu sandungan misalnya. Nah, itu hati-hati. Makanya kingdom finance ini adalah sesuatu prinsip-prinsip kerajaan Allah yang saya ingin kita sama-sama belajar. Bahwa ada sebuah dampak yang besar yang Tuhan Yesus sendiri sudah lakukan contoh-contohnya untuk setiap kita. Nah, bicara finance itu seringkali kita hubungkan dengan yang namanya uang. Ya, uang itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan ini. Ya, bahkan karena cinta uang, banyak orang menjadi hidupnya susah bahkan binasa. Hanya karena cinta uang. Jadi artinya uang itu punya dampak yang sangat besar. Setiap hari orang berangkat kerja dari pagi sampai sore bahkan malam itu untuk mencari uang. Dan mereka mengumpulkan uang untuk mereka bisa jalan-jalan, kemudian bisa makan, mungkin bisa beli kendaraan dan sebagainya, termasuk salah satunya menyekolahkan anak, generasi berikutnya. Nanti generasi berikutnya sudah selesai, mereka sudah lulus, mereka pun cari uang lagi. Dan terus berputar seperti itu siklusnya. Nah, uang berperan besar dalam mengendalikan dunia. Dunia ini dikendalikan oleh uang. Nah, ada filosofi dunia bilang seperti ini. Uang bukan segala-galanya, tetapi untuk segala-galanya butuh uang. Betul ya? Kemudian uang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada uang katanya seperti mau mati. Gitu. Kemudian ada juga yang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi punya uang lebih bahagia daripada tidak punya uang. Benar kan? Nah, kemudian uang tidak menjamin kebahagiaan, tetapi tidak punya uang lebih tidak terjamin lagi. Ya. Kemudian cara terbaik dan mudah untuk membuat orang mengingat Anda, pinjamlah uang mereka. Pasti diingat terus seumur hidup. Dia nggak akan lupa. Nah, kemudian menurut penelitian, orang yang kekurangan uang lebih cepat pusing daripada orang yang kekurangan darah. Benar ya? Kayak gitu. Nah, itu menjadi sesuatu statement orang-orang dunia yang membuktikan bahwa uang itu punya dampak besar. Uang itu punya pengaruh besar. Nah, hari ini saya mau kita belajar bersama-sama mengungkapkan rahasia yang Tuhan berikan lewat peristiwa-peristiwa yang Tuhan sudah contohkan di dalam Alkitab. Sangat banyak yang akan kita pelajari hari ini, makanya saya akan coba bawakan dengan sesingkat mungkin, sesederhana mungkin, supaya waktunya juga cukup dan kita semua bisa mengerti. Nah, ada kondisi yang dialami banyak orang di sekitar kita saat-saat ini, bahkan mungkin sebelum-sebelumnya, kurang lebih seperti ini. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang sedikit. Ini banyak terjadi. Kita udah kerja banting tulang dan sebagainya macamnya, tapi yang kita bawa pulang sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas, tidak hangat. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Jadi udah kerja keras, bawa pulang, dia taruh di pundi-pundinya, bocor. Ya. Lubang itu bicara bocor. Bocor bisa lewat musibah, sakit, rugi, ditipu, kehilangan dan sebagainya. Itulah pundi-pundi yang bocor. Nah, ada juga kalimatnya berkata demikian, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah,
aku yaitu Tuhan menghembuskannya. Hilang. Nah, nanti kita akan bahas ayatnya ada di mana. Nah, sepertinya langit menahan embunnya. Jadi menjadi kering, gak ada embun. Dan bumi menahan hasilnya. Sepertinya seperti itu. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah. Ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Nah, ini sesuatu yang seringkali orang bertanya, kenapa ya kok bisa begitu ya? Padahal saya udah bekerja keras, saya sekolah tinggi, saya udah punya title, saya punya koneksi. Tapi itu terjadi. Bahkan ada orang bilang, tuh orang itu kok diberkatin ya, kok saya enggak ya? Nah, seringkali ini yang terjadi fenomenanya. Nah, tulisan tersebut juga berkata, oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku, kata Tuhan, yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Nah, kita bisa lihat dalam Ulangan 8 ayat 18 sampai 20, boleh ditampilkan Ulangan 8 ayat 18 sampai 20. Ulangan 8 ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ayat 19, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, mungkin mamon, mungkin hobi, mungkin apapun itu, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ayat 20, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, ini ada satu penekanan di mana bahwa Dialah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kalau kita nggak tahu dasarnya ini, bahwa kita bisa dapatkan kekayaan itu karena kekuatan Tuhan, maka semuanya akan hilang lenyap. Hagai 1 ayat 5 sampai 11. Hagai 1 ayat 5 sampai 11, saya akan bacakan dengan cepat untuk Bapak Ibu Saudara. Hagai 1 ayat 5 sampai 11, ya. Baik. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku. Di situ firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Bicara rumah Tuhan. Tuhan minta rumahnya diperhatikan. Ya. Kemudian Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, boleh ditampilkan. Maleakhi 3 ya, saya akan bacakan bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya.
Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. NIC tidak pernah memaksa mengenai persepuluhan atau mengenai persembahan, tetapi NIC berkewajiban memberitahukan rahasia-rahasia tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah. Karena kalau kita tidak mengajarkan, maka kita salah. Sekali lagi, kita mengajarkan bukan karena kita meminta atau memaksa, tetapi biar Bapak Ibu sendiri mengerti akan firman Tuhan ini. Nah, kita bisa melihat dampak atau akibat dari apa yang Tuhan perintahkan. Tadi berbicara rumah, di Hagai berbicara rumah. Di Maleakhi juga berbicara rumah perbendaharaan. Pada saat kita memberikan apa yang kita punya untuk rumah Tuhan, maka perbendaharaan rumah Tuhanlah yang akan mengaturnya. Karena dibilang perbendaharaan. Artinya ada bendahara yang mengatur. Nah, jika kita mau mengujinya, mana yang mau kita uji dari dua ayat ini, Hagai dan Maleakhi? Misalnya gini, saya nggak mau kasih perpuluhan, saya nggak mau kasih persembahan, saya mau uji benar nggak? Masa kan kita mau mengalami dulu masa-masa kesusahan seperti di Hagai tadi. Di mana dikatakan, langit menahan embunnya, bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri. Bahkan juga di situ dibilang bahwa kamu menabur banyak, tapi membawa pulang sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Akan dikatakan ada pundi-pundi yang berlobang. Masa kan kita mau menguji Tuhan sampai sedemikian. Sampai kita mengalami, baru oh benar ya, aku mau percaya sama Tuhan. Atau kita mau mengujinya yang di Maleakhi. Aku mau memberikan buat Tuhan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Sampai terjadi apa yang menjadi janji Tuhan. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bahkan Tuhan bilang, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Supaya jangan pokok anggur di padang tidak berbuah bagimu. Nah, kita mana yang mau kita uji? Waktu saya lahir baru, jujur saya melakukan yang Maleakhi. Saya nggak mau melakukan yang Hagai. Karena saya takut. Nah, waktu Maleakhi itu terjadi di dalam kehidupan saya, semakin saya mengerti firman Tuhan, semakin saya melakukan ketaatan saya lebih lagi. Dan Tuhan tidak pernah mau berhutang. Nah, nanti kita akan belajar apa saja yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebenarnya. Nah, kita mau taat sehingga Tuhan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, atau kita tidak mau taat sampai akhirnya kita mengalami sesuatu baru kita taat. Nah, ini sesuatu pilihan. Makanya gereja tidak memaksa, tetapi gereja berkewajiban mengajarkan dan memberikan pengertian. Nah, kita harus pahami prinsip ini dulu. Slide yang berikutnya boleh ditampilkan. Nah, Tuhan adalah pemilik atau owner. Mazmur 24 ayat 1, itu Mazmur Daud berbicara, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kita harus pahami ini dulu, bahwa semua yang ada sama kita, itu adalah milik Tuhan. Bukan milik kita. Semua. Ya, karena dengan jelas dikatakan dia empunya bumi serta segala isinya, artinya semua. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Semua artinya. Slide kedua boleh ditampilkan. Kita juga harus pahami ini bahwa Tuhan adalah pengendali, controller.
Amsal 19 ayat 21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita mau rencana apapun, kalau nggak seizin Tuhan, nggak akan jadi. Tidak satu helai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Alkitab bilang begitu. Ya, jadi Tuhan itu pengendali. Slide ketiga, boleh ditampilkan. Tuhan adalah penyedia, provider. Ya, Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya kita nggak perlu khawatir karena dia itu gembala kita. Dia penyedia buat kita. Nah, slide keempat boleh ditampilkan. Bagian kita hanyalah pengelola. Nah, pengelola bisa diterjemahkan sebagai manajer, administrator, operator, caretaker, steward, servant. Seperti layaknya seorang bendahara yang dipercaya untuk mengelola. Kita ini pengelola. Apa yang kita punya bukan milik kita loh. Suatu ketika kita dipanggil pulang, nggak ada satupun yang kita bawa. Pabriknya nggak mungkin dibawa, emasnya nggak mungkin dibawa, tas brandednya nggak mungkin dibawa, jam brandednya nggak mungkin dibawa. Ya, kita harus tinggalkan semuanya. Slide kelima boleh ditampilkan. 1 Korintus 4 ayat 1-2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, kita harus pahami dasar ini dulu. Sebelum kita melakukan banyak hal ini harus kita mengerti, harus kita pahami. Saya bisa katakan gini, kalau ia menyuruh bukan berarti ia tidak bisa. Ya, kalau Tuhan menyuruh bukan berarti dia tidak bisa. Kalau Tuhan meminta, bukan berarti dia tidak punya. Kalau Tuhan bertanya, bukan berarti dia tidak tahu. Ya, ini sesuatu yang juga kita harus pahami. Jadi, kerajaan Allah, kalau menyuruh kita menabur atau memperhatikan rumahnya, itu bukan karena kerajaan Allah kekurangan. Tapi karena dia ingin kita, umatnya, itu diberkati. Jadi dari semua yang Tuhan lakukan dan perintahkan, dia sudah contohkan sesungguhnya ia ingin memberkati kita. Nah, slide ke-6. Nah, ini ada satu kisah tentang janda di Sarfat. Saya yakin semua orang sudah pernah mendengar khotbah ini. Ya. Di mana sesudah beberapa waktu sungai di sana itu kering. Artinya nggak ada air. Ya, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Firman Tuhan bilang begitu. Itu di 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16. Saya akan singkat aja. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia. Dikatakan bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku kata Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, kemudian dikatakan setelah Elia pergi ke sana, dia bertemu janda tersebut, dia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Pertama, itu lagi musim kering, artinya air sangat berharga. Tetapi janda itu mau melakukannya. Kemudian perempuan itu menjawab, kemudian Elia bilang, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Artinya makanannya hanya segitu-gitunya, dia olah, dia makan, akhirnya dia mati kelaparan. Artinya dia nggak punya apa-apa lagi. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi Elia minta bagiannya dulu. Nah, kemudian dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan
Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Nabi Elia. Nah, di sini kita bisa belajar mengutamakan dan menghormati Tuhan lebih dahulu, maka apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah dipikirkan, tidak pernah didengar, itu yang disediakan bagimu. Nah, adakah kita akhir-akhir ini mengutamakan dan menghormati Tuhan lebih dahulu? Ya. Karena kita tahu Tuhan sebagai pemilik, Tuhan sebagai pengendali, Tuhan sebagai penyedia. Kalau kita tahu ini, maka kita nggak akan pernah ragu-ragu memberikan yang terbaik buat Tuhan lebih dahulu. Karena kita paham itu. Nah, kemudian slide berikutnya, slide yang ke-7. Ya, dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi dasarnya kita mengasihi Tuhan lebih utama dari segalanya, mendahulukan Tuhan, menghormati Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati itu disediakan. Seperti janda Sarfat tadi, tidak pernah terpikir sama dia. Tetapi apa yang dia dapat? Sesuatu yang tidak pernah habis-habis. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini kisah tentang janda di Sarfat, kita bisa belajar di situ. Bagaimana mengutamakan dan menghormati Tuhan lebih dahulu. Itu akan membawa dampak yang besar. Kemudian slide berikutnya, ini kisah Simon Petrus menjala ikan. Ya, kita sering dengar juga, saya juga berapa kali mengkhotbahkan di mimbar ini. Nah, saat kita memberikan kendali hidup kita pada Yesus, maka Ia akan memerintahkan berkat datang kepadamu. Ya, kita tahu kisahnya bagaimana suatu kali Yesus berdiri di pantai Genesaret dan kemudian orang banyak mengerumuni Dia, ingin mendengarkan firman Allah. Yesus melihat ada 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Kemudian menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Karena Yesus tahu Simon semalaman tidak dapat apa-apa. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Mungkin dalam hati Yesus, gue udah tahu. Ya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala itu mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Inilah kingdom finance, keuangan kerajaan, di mana di situ kita bisa melihat Simon memberikan kendalinya kepada Tuhan Yesus. Perahunya dipakai, kemudian dia mau disuruh-suruh, ya, kemudian juga yang nyuruhnya bukan seorang nelayan profesional, yang nyuruh seorang tukang kayu, sedangkan Simon ada nelayan dari keluarganya yang mungkin sudah berapa generasi. Nah, kemudian hari itu Simon tidak mendapatkan apa-apa. Artinya 0, nggak ada hasil. Tetapi Yesus bilang, tebarkanlah jalamu, ya, bertolaklah ke tempat yang dalam. Seperti yang saya juga pernah sampaikan bahwa hari itu sudah mulai matahari bersinar terang. Biasanya ikan itu masuk ke dasar. Dan untuk menangkap ikan itu sangat sulit. Artinya waktu Yesus memerintahkan jala itu, Yesus memerintahkan ikan masuk ke dalam jalanya. Nah, inilah pada saat kita menyerahkan kendali kehidupan kita, mungkin bisnis kita, usaha kita, rumah tangga kita, segenap kehidupan kita.
kendalinya ada di tangan Yesus, Yesus bisa memerintahkan berkat masuk. Ya, jadi inilah prinsip keuangan kerajaan Allah. Jadi saat kita memberikan kendali hidup sepenuhnya kepada Yesus, Ia akan memerintahkan berkat kepadamu. Slide ke-9, Yeremia 29 ayat 11 dikatakan demikian, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu yang Tuhan inginkan. Slide berikutnya, dalam Yesaya 55 ayat 8, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat ke-10, Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, inilah yang Tuhan inginkan. Ya, makanya kita bisa belajar bagaimana Simon Petrus memberikan segala kendalinya kepada Tuhan dan dia menerima berkat yang berlimpah. Bapak Ibu belajar sesuatu, masih ngikutin ya? Amin. Ya. Slide berikutnya, slide yang ke-11. Ini kisah 5 roti 2 ikan. Karena Tuhan ingin memakai kita menjadi berkat buat orang banyak, agar orang juga melihat perbuatan Tuhan dan memuliakan Bapa di sorga. Maka sesuatu yang sedikit yang ada padamu saat ini, Tuhan sanggup ubahkan menjadi banyak, bahkan sampai berkelimpahan. Kita bisa belajar dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Di mana di situ dikatakan menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16 berkata, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menenggadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20 dikatakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, di sini Yesus melakukan itu karena dia mengasihi orang tersebut. Hari sudah malam, Yesus ingin mereka bisa makan. Ya, makanya dengan 5 roti 2 ikan, Yesus sanggup melakukan pelipat gandaan. Inilah prinsip kerajaan Allah tentang keuangan. Slide berikutnya, slide ke-12. Matius 5 ayat 7 berkata demikian, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita menerima berkat itu bukan untuk kita konsumsi sendiri. Seringkali Tuhan ingin kita juga menjadi saluran berkat buat orang banyak. Sehingga pada akhirnya dikatakan berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Semakin kita murah hati, kita beroleh kemurahan. Semakin kita bermurah hati, kita beroleh kemurahan. Dari siapa? Dari Tuhan. Dan terus itu mengalir di dalam kehidupan kita. Slide berikutnya, 2 Korintus 9 ayat 8-10 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Ya, sanggup. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat berikutnya, Mazmur 24 ayat 14 dikatakan Tuhan bergaul karib, akrab, erat, intim
dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Janji-janjinya Dia kasih tahu buat kita. Kalau kita bergaul karib dan takut akan Dia. Nah, ini kita bisa belajar dari kisah 5 roti 2 ikan. Nah, kita seringkali gini. Seringkali kita pakai prinsip dunia, semakin saya berhemat, pasti saya semakin kaya. Tidak ada yang salah dengan kata hemat, tetapi prinsip kerajaan Allah mengajarkan demikian. Saya kasih ilustrasi, kerajaan Allah itu bicara sebuah sumber yang tidak pernah habis. Kalau kita menancapkan sebuah pipa saluran berkat kepada sumber yang tidak pernah habis, dan ujungnya ini ada keran. Kalau kita buka keran yang mau sampai habis sebesar-besarnya, ini mengalir deras, itu nggak akan pernah habis. Tapi kalau kita kecilkan kerannya, bahkan kita tutup mungkin sampai cuma netes-netes. Saya mau bilang keran ini lama-lama akan tidak bisa mengalir, lama-lama akan ada kerak, lama-lama menumpuk, lama-lama menjadi sebuah penyakit. Karena air yang keluar akan menjadi air yang keruh. Ya, jadi jangan pernah pelit. Buka sepanjang kita menancapkan hidup kita kepada sumber berkat. Semakin kita buka deras, semakin mengalir deras. Makanya ada firman Tuhan bilang, banyak orang yang menyebar harta tetapi nggak pernah kekurangan. Nah, itulah prinsip kerajaan Allah. Nah, kita juga mau belajar dari kisah air menjadi anggur. Ya, saat kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak melakukan hal yang biasa atau natural. Karena Dia supernatural. Tuhan sanggup ubahkan sesuatu yang biasa, yang nilainya biasa-biasa saja seperti air, itu air pembasuhan, itu menjadi sesuatu yang berharga, menjadi anggur yang baik, kata firman Tuhan. Tuhan sanggup promosikan air pembasuhan menjadi anggur terbaik. Ya, dalam kisah perkawinan di Kana di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 dikatakan bahwa dalam pesta perkawinan tersebut pemimpin pestanya panik karena anggurnya habis. Kemudian di situ ada Yesus dan Maria, dan itulah mujizat pertama yang Yesus lakukan, mengubah air menjadi air anggur. Nah, pada saat Yesus melakukannya, dia berkata bahwa isilah 6 tempayan tersebut dengan air sampai penuh. Jadi di rumah orang Yahudi itu biasanya ada tempayan isinya air untuk membasuh kaki, membasuh tangan, supaya waktu masuk ke rumah bersih. Nah, artinya itu air untuk bilas, air untuk basuh. Sesuatu yang sifatnya tidak istimewa. Tetapi karena Yesus mengubahkan, Yesus hadir di situ, itu diubahkan menjadi air anggur. Artinya mungkin saat-saat ini kita merasa bahwa saya kayaknya nggak ada harganya. Saya kayaknya selalu gagal, saya kayaknya nggak dipandang orang. Tapi saya mau bilang, pada saat kita menghadirkan Yesus, Dia bisa mempromosikan setiap kita menjadi berharga. Dari air menjadi air anggur. Nah, inilah cara Tuhan yang seringkali perlu kita pahami bahwa ini akan mengubahkan hidup kita. Khususnya dalam hal keuangan. Slide berikutnya, slide ke-16, Mazmur 75 ayat 6-7 dikatakan, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi Dia adalah hakim, Dia yang bisa mengangkat kita. Dia yang punya otoritas untuk meninggikan kita. 1 Petrus 5 ayat 6-7, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Ya, jadi kita akan ditinggikan Tuhan. Ya, pada saat kita merendahkan diri kita di tangan Tuhan yang kuat. Nah, kita bisa belajar dari kisah air menjadi anggur. Ya, Tuhan mengubahkan, itu artinya kita bisa diubahkan Tuhan. Ada promosi yang Tuhan bisa lakukan atas hidup kita. Kemudian kita juga bisa belajar dari kisah Ishak waktu menabur. Ya, slide berikutnya, slide 17. Ya. Jadi di sini dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, kata firman Tuhan di Kejadian 26. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar
kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Kemudian ayat ke-12 berkata demikian, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu." Tadi ayat pertama dikatakan, timbullah kelaparan di negeri itu. Artinya lagi zaman susah, lagi zaman resesi. Tetapi di ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak. Artinya Ishak menabur di masa resesi. Dan dikatakan dalam tahun itu juga, ia, yaitu Ishak, mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13 dikatakan, dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya mau kasih tahu begini. Prinsip menabur, jangan nunggu kita berkelimpahan baru kita menabur. Justru pada saat kita belum punya banyak, pada saat kita sedang kesulitan, pada saat kita sedang mengalami kekeringan seperti Ishak ini, dia menabur. Justru itulah saat kita menyentuh hati Tuhan. Ya, jadi jangan menabur pada saat kita nunggu sampai kita berkelimpahan. Tapi pada saat kita belum mengalami kelimpahan, bahkan saat kekurangan, saat itulah kita menabur. Disitulah kita sedang menyentuh hati Bapa. Ya, makanya kenapa Tuhan memberkati Ishak? Ya, karena dia menabur pada saat masa kekeringan. Nah, kemudian kita juga bisa belajar dari persembahan seorang janda miskin di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ini juga ada korelasinya dengan kejadian Ishak. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Inilah kunci menyentuh hati Bapa kalau kita mau diberkati. 1 Samuel 16 ayat 7b di slide berikutnya dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, jadi jangan juga kita berpikir gini, Tuhan melihat hatiku kok, aku ini sebenarnya rela, tapi uangku pas-pasan, aku gak bisa kasih buat Tuhan. Beda loh. Sama dengan aku mau memberi dengan apa yang aku punya, walaupun aku kekurangan, aku tetap mau memberi. Tuhan melihat hati yang mana coba? Pasti lebih tersentuh dia melihat hati yang mau memberi pada saat dia kekurangan seperti janda miskin ini. Itulah cara Tuhan memberkati kita salah satunya. Saya pernah kesaksian juga ya waktu saya dulu seorang salesman, di mana salesman itu kan nggak digaji besar ya, cuma terima komisi kalau bisa jualan. Jadi saya menerima yang namanya uang transport mingguan. Selama belum ada omset, saya menyambung hidup dari uang transport mingguan tersebut. Dan itu saya terima di setiap hari Sabtu. Waktu itu hari Sabtu belum libur, hari Sabtu itu masih bekerja. Setiap Sabtu saya terima uang transport mingguan, saya bawa pulang dan saya setor ke istri. Tetapi di hari itu, saya datang ke sebuah ibadah di gereja. Dan di situ Tuhan menggerakkan, berikan persembahan. Dan saya nggak pikir panjang, semua yang saya punya, yaitu uang transport mingguan, saya masukin ke kantong kolektor. Saya nggak pikir panjang. Begitu sampai rumah, saya baru ngeh. Ada tukang tagih di hadapan saya, yaitu istri saya sendiri. Mana uang mingguannya? Saya bilang saya masukin ke kantong kolektor. Memang dia nggak marah, tetapi terlihat wajahnya sedikit panik. Karena seorang istri pasti berpikir, nanti seminggu ke depan mau bagaimana? Nah, tiba-tiba di malam hari itu, datang kedua kokonya main ke rumah. Jarang tuh kokonya datang ke rumah. Dua-duanya datang, ngobrol, berbincang-bincang, dan selesai ngobrol, mereka pamit pulang.
Tapi tidak seperti biasanya malam itu mereka kasih uang. Nih buat kamu. Dan uangnya lebih besar daripada yang saya masukin ke kantong kolektor. Itu sesuatu hal yang saya berpikir itu Tuhan banget. Ya, sesuatu yang gak pernah terpikirkan. Dan Tuhan bisa kirim. Nah makanya Tuhan melihat hati. Jangan menabur itu menunggu sampai kita berkelimpahan. Karena biasanya kalau dari uang kecil aja sudah melekat di hati, apalagi pada saat berkelimpahan uang besar, jangan harap kita berani memberikan lebih besar. Karena waktu kecil aja kita gak berani beri. Pasti hati kita sudah melekat sama harta. Nah kita belajar, ya kita memberi justru dalam kapanpun Tuhan gerakkan kita untuk memberi. Saya nggak bilang bahwa setiap kita pada saat kekurangan, kita habis-habisan beri. Kalau nggak Tuhan suruh, jangan. Tapi kalau memang Tuhan suruh dan kita punya rasa cinta buat Tuhan, berikan. Ya, jadi, ya slide berikutnya, slide yang ke-20. Jadi semua kejadian tadi, kunci utamanya adalah mau taat akan firman Tuhan. Kalau kita melihat kan dari yang pertama tadi, dari kisah janda di Sarfat, dia taat. Ya, dia menghormati, mendahulukan Tuhan. Kemudian Simon Petrus, dia memberikan kendalinya semua sama Tuhan. Kemudian 5 roti 2 ikan, sesuatu yang kecil bisa dilipat gandakan sama Tuhan. Kemudian kisah air menjadi anggur. Itu pun juga kita melihat bagaimana waktu Tuhan hadir, dia bisa mengubahkan segala sesuatunya. Bagaimana kalau kita mengundang Tuhan masuk ke dalam bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita. Kemudian waktu Ishak menabur, ya menabur pada saat kekeringan, kita pun diajarkan untuk kita mengerti pada saat itulah kita menyentuh hati Bapa. Ya, jadi slide 21 boleh ditampilkan. Bicara berkat uang. Uang berasal dari Tuhan. Uang harus membuat kita lebih mengasihi Tuhan. Uang harus membuat kita lebih mengasihi sesama. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditetapkan bagimu sebagai upah. Jadi upahnya dari Tuhan. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, slide berikutnya, saya minta waktu tambahan sedikit lagi ya. Slide berikutnya dikatakan, saya bisa simpulkan bahwa tujuan berbisnis kalau kita berbisnis bukan untuk mencari untung. Tetapi mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk sesama, seperti untuk Tuhan. Prinsipnya Kolose 3 ayat 23 tadi. Jadi jangan mikir untungnya dulu, tapi berikan yang terbaik. Buat siapa? Buat sesama. Seperti untuk Tuhan. Maka keuntungan terbaik juga yang dari Tuhan yang akan mengikuti kita. Kemudian tujuan kalau kita bekerja atau berkarir bukan untuk mengejar gaji besarnya. Tapi karena yang kita lakukan tersebut untuk melayani organisasi atau perusahaan tersebut dengan baik seperti untuk Tuhan. Kalau kita kembali konsep awal, itu milik Tuhan, Tuhan pengendali, Tuhan penyedia. Itu milik Tuhan berarti perusahaan tempat kita bekerja. Kita mau berikan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Maka upah terbaik juga yang dari Tuhan akan mengikuti kita. Kalau kita seorang ibu rumah tangga, kita melakukan pekerjaan rumah tangga juga adalah sebuah pelayanan. Pelayanan terbaik akan membawa sukacita keluarga. Sukacita bersama itu akan mempersatukan keluarga. Dan persatuan tersebut akan mengundang berkat Tuhan. Ingat, di dalam Mazmur ada lagunya juga, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Kalimat terakhir berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kita nggak cari berkat loh. Tuhan memerintahkan berkat kepada yang namanya unity. Artinya dalam rumah tangga yang rukun, pasti Tuhan memerintahkan berkat masuk. Dalam gereja yang bersatu, Tuhan memerintahkan berkat masuk. Dalam perusahaan yang bersatu kuat, Tuhan memerintahkan berkat masuk. Nah untuk itu, kita harus bereskan dulu standar yang ada di pola pikir kita, mindset kita. Dari prinsip-prinsip ini. Ya. Slide 24, setia tanggung jawab kecil, maka Tuhan akan percayakan tanggung jawab besar. Dan hati-hati, akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uang, tapi cinta uang. Karena berburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
Kemudian di dalam Lukas 12 ayat 34, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah ini hati-hati. Jangan kejar berkat, tapi kejar sumber berkatnya. Jangan taruh hati kita pada harta, tapi taruh hati kita pada sang sumber harta tersebut. Dan jadikan dia satu-satunya harta kita, supaya dia melekat di hati kita. Ya, konsepnya harus begitu. Jadi, waktu harta itu melekat di hati kita, misalnya kita enggan mengembalikan perpuluhan, nggak mau berikan persembahan, kita nggak mau bantu sesama, kita tidak peduli dengan rumah perbendaharaan Tuhan dan sebagainya, maka kejadian yang di Hagai tadi, itu bisa saja terjadi. Ya. Nah jadi makanya pilihan kita mau taat sama Tuhan atau enggak. Itu pilihan kita. Kita mau mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan Tuhan. Makanya slide 26 boleh ditampilkan. Uang kita adalah milik Tuhan. Bumi serta seluruh isinya milik Tuhan. Ya, belajarlah untuk memberi. Berilah maka kamu akan diberi, kata firman Tuhan. Belajarlah untuk mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Entah itu baik atau tidak baik. Entah itu sedang berkelimpahan atau kekurangan. Belajarlah untuk hidup cukup. Cukupkanlah dirimu. Tuhan tidak akan membiarkanmu dan tidak akan meninggalkanmu. Belajarlah untuk menabung. Belajarlah dari semut, kata Amsal. Pada saat kondisi darurat kita punya tabungan. Karena pada saat kita nggak punya apa-apa, pada saat kondisi darurat berarti kita meminjam. Pada saat kita meminjam, kalau orang yang meminjamkan itu baik, kalau nggak baik kita jadi budak atas orang yang meminjamkannya tersebut. Itu hati-hati. Belajarlah untuk belanja bijak. Harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, hati-hati dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kemudian, berhati-hatilah dengan hutang, karena jika engkau tidak bisa menguasainya, maka ia akan menguasaimu. Kemudian juga dikatakan, jangan jadi hamba uang. Jangan mengabdi kepada dua tuan. Karena kalau kita mengabdi kepada dua tuan, kita mengasihi yang satu dan mengabaikan yang lain. Ya, makanya setialah pada kebenaran dan hiduplah dengan kata cukup. Jadi dikatakan bahwa dalam 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Amsal 30 ayat 7-9, dua hal aku mohon kepadamu ya Tuhan. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Nah inilah poin-poin yang kita bisa pelajari. Ya. Nah sebenarnya masih ada bahan yang lain, cuma mungkin next kita akan belajar lagi tentang ini. Tetapi pada hari ini saya ingin bahwa setiap kita sadar bahwa Tuhan itu pemilik segalanya. Tuhan itu pengendali segalanya. Tuhan itu penyedia yang tidak pernah habis-habis. Kita adalah pengelola. Sebagai bendahara, kalau bos kita nyuruh, kamu coba ya bayar itu. Kamu coba ya setorin ini ke perusahaan itu. Kamu coba ya beli ini. Kita pasti sebagai bendahara melakukan. Nah, maukah kita taat dengan apa yang firman Tuhan sampaikan? Khususnya pada pagi hari ini. Tapi sekali lagi saya sebagai gembala gereja NAC, kita tidak memaksa tentang pemberian persembahan atau perpuluhan. Tetapi saya hanya berkewajiban mengajarkan, memberikan pengertian. Karena saya mau Bapak Ibu Saudara diberkati. Saya nggak mau kejadian Hagai terjadi atas kehidupan jemaat NAC. Saya mau apa yang Bapak Ibu mengerti dan lakukan itu akan kembali juga kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi itu yang kita bisa belajar tentang Kingdom Finance, bahwa mengelola keuangan dengan prinsip Alkitab itu harus diajarkan gereja kepada jemaatnya supaya jemaatnya diberkati. Amin, Bapak Ibu semua. Saya berharap apa yang disampaikan bisa ditangkap karena mungkin juga cukup cepat penyampaiannya, karena bahannya cukup banyak. Harusnya ini bisa jadi bahan sebuah seminar untuk kita sama-sama dan ada tanya jawab. Mungkin suatu ketika kalau ada kesempatan kita bisa bikin seminar, kita bisa bikin tanya jawab, kita sama-sama bisa belajar bagaimana melakukan kingdom finance atau mengelola keuangan dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya intinya saya rindu sebagai gembala kita semua diberkati, kita semua menerima
berkat yang seutuhnya dari Tuhan. Hidup gak tanggung-tanggung seperti kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Itu yang saya rindukan. Itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kita mau tutup firman Tuhan pada siang hari ini. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau boleh sampaikan bagi umat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau berikan pengertian demi pengertian di dalam setiap hati mereka Tuhan. Dan setiap mereka dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Dan sungguh menjadi kerinduan hamba-Mu ini Tuhan sebagai gembala. Hamba rindu melihat setiap mereka diberkati. Melihat setiap mereka jalannya terus naik bukan turun. Melihat setiap mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan apapun yang mereka kerjakan itu dijadikan berhasil. Tuhan, hamba selesai berbicara pada pagi hari ini menjelang siang ini Tuhan, tetapi hamba percaya Roh Kudus-Mu tetap bekerja pada setiap kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna, hikmat, damai sejahtera, sukacita, bahkan berkat-berkat melimpah menyertai kehidupan setiap umat NIC di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.